Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur memasuki minggu yang kedua ini dan bertepatan juga dengan Hari Raya Paskah, yaitu memperingati kebangkitan Yesus Hamasiah. Kita mau berdoa sebelum dengarkan firman Yahweh. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Hamasiah, hati kami dengan rasa syukur kepadamu atas pertolonganmu, kemurahanmu, kami bisa hidup sampai hari ini, dan kami kuat, kami ada. Terima kasih untuk semua pertolonganmu Bapa. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu, urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Hamasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada memperingati Paskah ini, saya akan bawakan dalam Lukas pasal 24 ayat 1-8 yang berbunyi demikian. Lukas 24 ayat 1-8. Yesus bangkit. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama pekan itu, mereka datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan. Dan ada beberapa orang bersama mereka. Namun mereka mendapati batu yang sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan jenazah Tuhan Yesus. Dan terjadilah sementara mereka kebingungan mengenai hal ini, maka tampaklah dua orang berdiri di dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Dan ketika mereka menjadi sangat ketakutan serta ketika menundukkan wajah mereka ke arah tanah, berkatalah kedua orang itu kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini, tetapi Dia telah bangkit. Ingatlah bagaimana Dia berbicara kepada kamu ketika masih berada di Galilea, ketika berkata, seharusnya Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan bangkit kembali pada hari ketiga, dan teringatlah mereka akan perkataannya itu." Saudara, kita tahu kita baru memperingati hari Jumat Agung, kematian Yesus di atas kayu salib sudah membayar segala lunas dosa-dosa kita dan menjadikan kita menjadi hidup baru yang benar-benar menerima Dia di dalam hidup kita. Dan pada kesempatan ini saya akan berikan temanya, tujuan Yesus bangkit dari kematian. Sekali lagi, tujuan Yesus bangkit dari kematian. Saudara, akibat daripada dosa, maka manusia harus mengalami kematian. Dan juga akibat dosa manusia harus mengalami hukuman kekal di neraka. Tapi untunglah Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita dan juga kembali membenarkan kita melalui tubuh dan darahnya. Dan kita tahu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 12-14, bagaimana Dia mempersembahkan tubuhnya yang korban, yang kudus, yang berkenan kepada Yahweh satu kali untuk selamanya karena korbannya sempurna. Maka yang menjadi pertanyaannya, kenapa Yesus Hamasiah harus bangkit dari kubur? Nah, tujuan daripada Yesus Hamasiah bangkit dari kubur yang pertama-tama adalah agar Dia mengalahkan maut. Maut itu sama dengan kematian, sama juga dengan neraka. Ya, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54-8, "Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa. Tetapi syukur kepada Elohim yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui Yesus Hamasiah." Jadi kita tahu tujuan Yesus bangkit dari kematian adalah mengalahkan maut, mengalahkan kematian, atau mengalahkan neraka. Yang kedua, apa tujuan Yesus bangkit dari kematian? Mengambil kunci alam maut dan kematian. Sekali lagi, mengambil kunci alam maut dan kematian. Alam maut itu berarti bicara tentang neraka. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17-18, bagaimana di sana dikatakan, "Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir,
yang pernah hidup dan mati kembali dan hidup kembali, bahwa Dia untuk mengambil kunci alam maut dan kematian. Siapa yang ada di dalam Yeshua HaMasyiah, dia tidak akan mengalami kematian selamanya, tetapi kalaupun dia mati secara tubuh, akan dihidupkan kembali untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bersyukurlah, Tuhan Yesus sudah mengambil kunci kerajaan maut itu dan kematian itu. Artinya pengikut Yesus HaMasyiah tidak mati selamanya. Kalaupun secara tubuh kita mati, itu hanya sementara, tapi nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua kalinya, roh kita dibangkitkan di mana kita mati dan dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Yang ketiga, tujuan daripada kebangkitan Yesus itu adalah memberikan kemenangan kepada kita. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57, bahwa dikatakan syukur kepada Elohim yang telah memberikan kemenangan kepada kita melalui kematiannya, dan Dia menebus dosa kita dan hidup lagi dari kematian itu, karena maut sudah dikalahkan. Jadi kalau maut sudah dikalahkan, berarti Yesus memberikan kemenangan kepada kita. Yang keempat, tujuan daripada Yesus bangkit dari kematian adalah melahirkan kita kembali atau menghidupkan kita kembali. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Orang yang sudah hidup di dalam Yeshua HaMasyiah, dia lahir kembali, dia hidup kembali. Jadi siapa yang ada dalam Yeshua, dialah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguh yang baru sudah datang. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi kita tahu kebangkitan Yesus dari kematian itu adalah membuat kita hidup kembali. Seandainya Dia tidak bangkit dari kematian, maka manusia pun tidak ada yang bisa bangkit dari kematian, bahkan tidak ada yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi syukur, melalui kebangkitannya Dia hidupkan kita kembali. Hidup yang kekal di dalam kekudusan dan kebenaran. Yang berikutnya, tujuan daripada Yesus bangkit daripada kematian itu memberikan kita jaminan untuk masuk surga. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4, dan juga dalam Yohanes pasal 6 ayat 40, dalam Yohanes dikatakan, siapa yang melihat Putra dan percaya kepadanya, maka dia memperoleh jaminan hidup kekal, dan pada akhir zaman aku akan membangkitkan dia kembali. Jadi, jika engkau ingin selamat, yang menjamin engkau masuk surga adalah Tuhan Yesus. Agama tidak menyelamatkan engkau, perbuatan baikmu tidak menyelamatkan engkau. Sebab Tuhan Yesus datang dari surga, turun ke bumi, mengadakan banyak mujizat. Dia mati, disalib untuk menggantikan dosa manusia, hukuman manusia, dan dikubur. Hari ketiga Dia hidup kembali dan naik ke surga. Bahwa Dia memberikan jaminan hidup kekal, karena Dia datang dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Jadi kalau engkau ingin selamat, terima Yesus HaMasyiah dalam hidupmu, maka engkau akan diberikan jaminan hidup kekal. Yang berikutnya, yang keenam, tujuan Yesus bangkit dari kematian, Yesus menjadi kepala gereja. Melalui kebangkitannya dari kematian itu, Dia menjadi kepala gereja, semua gereja. Ya, dalam Kolose pasal 1 ayat 18. Dan yang kalau kita lihat sekarang, gereja masih berbeda-beda, mempunyai doktrin A, B, C, dan segala macam. Kepalanya bukan Tuhan Yesus. Lewat kebangkitan Yesus, Dia yang pegang kendali semua gereja. Bukan, ini maksud gereja di sini bukan nama organisasi. Gereja itu adalah bait suci, yaitu tubuh daripada Yesus HaMasyiah. Pengikut-pengikut Yesus HaMasyiah, itulah yang disebut gereja. Bukan organisasinya, bukan doktrinnya. Maka kalau engkau pengikut Yesus HaMasyiah, ingat, kepalamu adalah Yeshua HaMasyiah.
Kalau kepalamu adalah Yesus HaMasiah, maka dalam hidupmu sehari-hari sesuai dengan apa yang Dia mau. Yang ketujuh, saudaraku, tujuan daripada Yesua bangkit dari kematian adalah supaya Yesua itu membuktikan Dialah yang sulung bangkit dari kematian. Sekali lagi, Dia, Yesua yang sulung bangkit dari kematian. Yang pertama kali bangkit dari kematian adalah Tuhan Yesua. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 20-21. Manusia baru sampai 3 poin, lahir, hidup, mati, masih dalam kubur. Jadi kalau ada orang mengatakan orang meninggal, oh sekarang bapak ini atau ibu ini sudah berada di surga, itu keliru. Sebab apa? Tuhan Yesus katakan orang yang percaya menerima Yesus HaMasiah dalam hidupnya, dan nanti aku akan menjamin keselamatan dan akhir zaman aku membangkitkan dia. Maka di dalam Wahyu pasal 20 dikatakan, yang mati di dalam kubur bangkit, yang mati di dalam laut bangkit, yang mati di dalam api bangkit. Jadi orang mati itu belum masuk ke surga, masih menantikan. Karena apa? Yang baru mengalahkan kematian itu adalah Yesus HaMasiah. Jadi bersyukurlah engkau. Kau punya raja, kau punya juru selamat, kau punya Bapa di surga, yaitu Dia sudah kalahkan kematian dan memberikan jaminan hidup kekal kepadamu. Maka kalau hidup kekal saja dijamin melalui kebangkitannya, Dia sudah kalahkan kematian, Dia sudah kalahkan maut atau neraka, Dia pegang kunci neraka. Orang yang memiliki Yesus HaMasiah tidak mungkin masuk neraka, tapi pasti masuk surga. Jadi pegang ini, jangan takut. Apa yang menjadi kebutuhanmu? Kalau surga saja disiapkan, apalagi kebutuhan kita sehari-hari. Itu hal yang kecil bagi Dia, maka jangan ragukan. Kalau kematian saja Dia bisa kalahkan, apapun penyakitmu, apapun kesulitanmu, apapun jalan buntu yang engkau hadapi, Dia bisa menembus itu. Kalau kematian Dia bisa kalahkan, maka Dia bisa mengalahkan segala hal-hal yang tidak mungkin di dalam dirimu. Asal engkau yakin, bersandar, beriman kepada Yesus HaMasiah, mujizat itu terjadi bagimu. Biarlah melalui firman ini kita bersyukur kalau Yesus HaMasiah sudah menjamin keselamatan kita, memberikan kemenangan, kuasa dan otoritas bagi kita, maka bersukacitalah. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami dengan rasa syukur kepadamu atas kemurahan-Mu ya Bapa. Bagaimana Tuhan Yesus sudah kalahkan kematian, membuktikan Engkau berdaulat atas kematian. Engkau memberikan kemenangan, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dijamin masuk surga. Kami bersyukur Engkau juga pegang kunci alam maut itu, sehingga orang yang hidup dalam Engkau dijamin masuk surga. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh dan berbuah dalam diri anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, juga anak-anak. Berkati gereja-Mu semua, pulihkan supaya menjadi gereja-Mu yang benar-benar hidup di dalam Yesus HaMasiah, dalam tuntunan Roh Kudus setiap saat. Berkati bangsa dan negara kami ini, Engkau persiapkan Bapa menghadapi pemilu 2024 supaya berjalan baik. Terima kasih Bapa, Engkau juga menyembuhkan orang sakit, membuka jalan bagi yang tidak ada jalan. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.